Gharibun baina qaumi la yastami'una ilaihi, yang tidak mau mendengarkan kepadanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di maqalah yang awal di Babus Sudasi. Ada 6 perkara kemarin yang kata Rasulullah itu akan menjadi aneh atau asing di dalam 6 perkara. Nah, kita lihat yang ke-5 dari hadis ini. Warrajulul muslimu salihu gharibun fi yadi imra'atin radiyatin sayyi'atil khuluqi. Seorang laki-laki muslim yang saleh, wong lanang yang saleh, gharibun akan asing fi yadi imra'atin radiyatin, di dalam pemeliharaan seorang perempuan yang hina, sayyi'atil khuluqi, yang buruk perangai. Jadi sama dengan kemarin kebalikan, ketika seorang perempuan yang salihah berada bersama atau dalam peliharaan atau menyatu dengan orang yang zalim, orang yang jahat, perlu perangi. Kalau bahasa kita tidak sesuai, ya, tidak sesuai. Sebenarnya seseorang itu nanti akan dipasangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang menjadi kebiasaan dan juga termasuk sesuai dengan keadaan dirinya. Jadi wanita yang baik itu dipasangkan dengan laki-laki yang baik, laki-laki yang baik dipasangkan dengan perempuan yang baik. Nah, bagaimana dengan seorang laki-laki yang baik dipasangkan atau bertemu dengan perempuan yang hina? Dan ini pernah terjadi zaman dahulu. Nabi Lut alaihi salam itu seorang nabi, tapi istrinya termasuk bagian dari mengikuti kelompok orang-orang yang durhaka atas aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini termasuk, kalau bahasa kita tidak sesuai, aneh kalian ini. Tapi itu terjadi. Dan termasuk sayyi'atul khuluq, buruk perangi. Disampaikan apa itu buruk perangi? Al-husnul khuluqi. Nah, bagusnya perangi itu min nafsihi rahatin fi rahatin. Yang dikatakan bagus perangi itu orang yang pribadinya senang, wannasu minhu fi salamatin, dan orang-orang yang di sekitarnya itu selamat atau orang-orang itu nyaman. Nah, jadi kalau ada bertemu dengan wong atau diri kita sendiri punya sifat yang ketika kita tuh senang, tidak pernah susah, dan orang-orang di sekitar kita pun senang dengan kita nyaman. Nah, insya Allah itu termasuk bagian dari baiknya perangi. Tapi sebaliknya wasayyi'il khuluqi, buruknya perangi itu annasu minhu fi bala'in wa huwa min nafsihi fi ana'in. Orang-orang yang di sekitar kita itu kalau kita buruk perangi, dia terasa terancam, tidak pernah nyaman. Wa huwa min nafsihi fi ana'in, dan dirinya sendiri merasa kesel, capek. Jadi sifat-sifat perangi buruk itu tidak pernah mendatangkan kebaikan bagi orang lain dan tidak membuat orang itu merasa nyaman di samping kita. Jadi rasakanlah itu, perhatikanlah. Ada tipe-tipe wong yang memang yang ketika dia itu orang-orang di sekitar dia tuh merasa apa istilahnya? Tidak lemak, beparaan dengan diri. Kapan ngomong mulai nak nyinggung.
Kapan keluar kalimat mulai nak nyelekit. Tidak katanya saro menghargai orang lain dengan berbicara. Kalau lagi nak ngobrol nak minta dengar ke baik, tidak pernah nak galak dengar ke omongan wong. Jadi senang bagi dia baik, padahal dia capek untuk itu. Dan orang tidak nyaman. Ada tipe-tipe orang tuh yang kadang-kadang gila hormat. Nak dihormati terus, capek dia tuh nak dihormati terus. Sementara orang lain tidak bisa memberikan penghormatan kepada dia. Kenapa dia tidak bisa diberikan oleh orang lain penghormatan? Karena dirinya sendiri tidak pernah mau menghormati orang lain. Sudah jadi rumusnya kan. Bahwa saat kita ingin dihormati orang lain, maka perlakukan orang lain dengan cara engkau menghormatinya. Di saat kita ingin dihargai orang lain, maka pacak-pacaklah kita, bisa-bisalah kita untuk menghargai orang lain. Di saat kita ingin dicintai oleh orang lain, bisa-bisalah kita membuat benih-benih kebaikan yang membuat orang itu bisa mencintai kita. Di saat kita pengen mendapatkan pemberian dari orang lain, usahakanlah kita tuh untuk selalu tidak pernah menutup diri untuk senantiasa berbagi dengan orang lain. Itu rumus itu. Ya, itu rumus. Dan jangan sakit hati ketika orang lain tidak pernah mau memperhatikan kita, sementara kita dewek tidak pernah mau punya rasa untuk care dengan orang lain, untuk bisa memberikan perhatian dengan orang lain. Caca tidak tahu baik, masak bodoh. Nah, siap-siap besok lusa masak bodoh dengan gitu. Itu sudah jadi rumus dalam hubungan sosial, terutama hubungan sosial kemasyarakatan. Ya. Ya, jadi apa yang disampaikan tadi, jadi kalau uang tuh nyaman, senang ngobrol. Jadi ada beberapa artikel tuh ciri-ciri uang tuh nyaman dengan kita apa? Ketika kita ngomong dengan dia, dia mau mendengarkan. Ketika kita sendiri, dia siap berada di samping kita. Ketika kita susah, dia siap menyampaikan kalimat kepada kita, aku siap memberikan bantuan kepada engkau. Nah, itu biasanya orang itu nyaman dengan kita. Nah, jadi jangan sampai seperti itu. Jadi itu kategorinya. Jadi kalau sebenarnya kalau ada pasangan kita yang punya ciri-ciri atau perangi-perangi model itu agak susah gitu. Ya, maka aneh, asing rasanya. Rasanya asing, agak aneh. Ya. Bertolak belakang. Ya, hati-hati kayak kamu yang nyari-nyari pasangan, hati-hati. Bener-bener lah, ya. Jago-jago lah. Ajarkan dan saling memberikan masukan atau saling mengajak atau mengarahkan kepada kebaikan. Insya Allah bagi dua-duanya jadi dalam kebaikan. Wal alimu gharibun, dan orang yang berilmu itu akan terasa asing. Maksudnya idza kana muqiman, kalau dia ada satu tempat baina di antara qaumil la yastami'una ilaihi, kelompok orang-orang atau kaum yang tidak mau mendengarkan, ai la yulquna as-sam'a ila hadithi. Maksudnya apa? Ketika dia memberikan pengajaran, tidak ada mendengarkan dengan apa yang disampaikannya. Maka orang yang seperti itu akan terasa asing. Ya. Di mana satu tempat itu tidak akan pernah mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang-orang alim, orang-orang berilmu. Ya. Padahal apa yang disampaikan oleh orang-orang alim itu harus didengarkan. Karena itu sebagai mutiara, sebagai petunjuk, sebagai cahaya, penerang bagi hati-hati yang gelap di dalamnya. Selagi belum dakati disirami oleh kalam-kalam orang-orang alim, orang-orang yang saleh, orang-orang yang alimnya memang benar-benar alim, yang takut kepada Allah, maka selagi itulah hati kita akan gelap gulita. Maka disirami, diterangi, dicerahkan. Maka jangan pernah sungkan untuk mendengarkan perkataan orang-orang alim.
Jangan pernah berlari daripada orang-orang yang senantiasa mengajarkan kebaikan. Jangan pernah bosan kepada orang-orang yang senantiasa mengabdikan dirinya untuk berado dalam jalan kebaikan. Nah, jadi kalau ada orang alim yang semakin dia mengajarkan kepada orang-orang sekitar atau kaum atau kelompok manusia, kelompok masyarakat, tapi pada kenyataannya kelompok masyarakat itu tak mau lagi mendengarkan, maka akan terasa aneh dah. Akan terasa asing lah di dalamnya bagi orang-orang yang alim tadi. Nah, summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari hadis tadi kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha ta'ala la yanzuru ilaihim." Dari 6 perkara tadi, Allah tidak akan melihat kepada mereka, ya. Yaumal qiyamati nazar rahmah, pada hari kiamat dengan pandangan rahmatnya. Okay. Termasuk tadi yang tidak mau mendengarkan perkataan orang-orang alim. Wa yahtamilu ayyirja'a ad-dhamiri ila al-madhkurin, maksudnya jadi kalau Allah Subhanahu wa taala itu dia akan memandang dengan rahmatnya, kasih sayang Allah. Siapa dia itu? Termasuk orang-orang yang di awal sudah kita bicarakan, orang yang lam yusallu fi dalikal masjid, orang yang tidak mau salat di masjid, walam yaqrabu fi dalikal mushaf, orang yang tidak mau dekat dengan mushaf, maksudnya mengamalkan isi-isi Al-Qur'an, wal khariju an amrillah, yang keluar dari perintah Allah, wasai'il khuluq, termasuk orang-orang yang buruk perangai, minar rajul wal mar'ah, baik laki-laki maupun perempuan. Wa man lam yattabi' kalamul alim, dan termasuk orang-orang yang tak akan mendapatkan pandangan rahmat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, yang tidak mau mengikuti kalamnya orang-orang yang berilmu. Nah, ini jadi dari 6 hal ini adanya kejanggalan, adanya keanehan, adanya keasingan di dalamnya. Ini menjadi pelajaran untuk kita bahwa hal-hal yang demikian ini harus kita perbaiki. Jangan sampai nanti 6 hal ini terjadi di antara kita. Ketika kita ada di sekitar masjid, sholatlah di masjid. Jangan sampai jadi satu keanehan kayak gitu. Ketika kita yang membaca Al-Quran, ada di samping kita Al-Quran, baca Al-Quran dan amalkan isi Al-Quran. Ketika menjadi seorang laki-laki, jadi laki-laki yang baik untuk senantiasa mengajak kepada pasangan-pasangan kita yang baik-baik. Atau sebaliknya perempuan-perempuan, jadilah perempuan-perempuan yang baik untuk berada dalam bimbingan laki-laki yang baik. Dan termasuk mendengarkan kalam-kalam, kalimat-kalimat hikmah, nasihat-nasihat dan petuah dari orang alim. Jangan alergi dengan petuah-petuah. Jangan benci dengan nasihat-nasihat. Jangan enggan dengan dakwah-dakwah kebaikan. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memandang hambanya dengan rahmat, kecuali bagi siapa yang melakukan hal-hal yang termasuk tadi, jauh dari apa yang disampaikan dari 6 perkara tadi. Demikianlah, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma